Bismillahirrahmanirrahim. Salah satun, tiga golongan. Yaumal qiyamati ala kathibin min miskin aswada. Ada tiga golongan manusia. Nanti dia berdiri di seonggok. Nah, ada yang mengatakan seonggok, ada yang mentafsirkan inilah Pak. Kalau mau mentafsirkan, jangan mentafsirkan terjemahannya, tapi tafsirkanlah bacaan Arabnya. Karena translate itu bisa beda-beda. Yang terjadi sekarang Pak, sudah nggak punya ilmu hadis, nggak punya Al-Quran, nafsirkan Al-Quran, padahal mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Ini kesasarnya luar biasa. Lanjut. Ada tiga golongan yang pada hari kiamat dia berdiri di seonggok misik yang sangat hitam. Ada yang mengatakan dia berdiri di bukit misik yang sangat hitam. Ada yang mengatakan dia berdiri di gunung misik. Wallahualam bishawab. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhawiluhum hisabun wa la yanaluhum fazaun hatta yafrugha mimma bainan nas. Mereka ini tidak disibukkan dengan hisab. Bahkan mereka nggak kaget dengan kejadian yang luar biasa saat itu, di mana manusia lagi panik-paniknya. Tiga golongan, dia berdiri di atas bukit minyak yang luar biasa, yang sangat hitam. Dia tidak sibuk dengan hisab, bahkan dia tidak kaget dengan kejadian saat itu Pak. Apa nggak luar biasa orang ini? Berarti golongan ini kan memang benar-benar golongan yang siap Pak menghadapi kehidupan saat itu. Siapa ketiga golongan itu? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, rajulun qara'al Qur'ana. Rajulun, seorang laki-laki qara'a yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wajal. Dia semata-mata hanya mengharap wajah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, dan dia berdiri di depan biqaumin kaum, wahum bihi, wahum dan kaum bi kepadanya raduna ridho. Ada seorang laki-laki, dia membaca Al-Quran, berdiri di depan sebuah kaum, kaumnya ridho dengan itu. Artinya tafsirnya, dia menjadi imam yang kemudian bacaannya diridhoi oleh semua makmumnya. Dan ketika dia membaca bacaan itu, niatnya semata-mata mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap gaji, tidak mengharap apapun kecuali hanya ridha Allah. Gak mudah ini Pak. Ini mohon maaf para imam dan kita semua, karena kita semua kadang nanti menjadi imam. Kadang kita mengimami istri, ya kan? Kadang mengimami dalam sebuah keadaan yang kemudian kita seperti itu, hanya kita dipaksa jadi imam. Kondisi memaksa menjadi imam. Dia membaca bacaan Al-Quran, dia menjadi imam, makmumnya ridho. Dan niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin ini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama niatnya, yang kedua hadirin adalah makmumnya ridho, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya ini hadirin yang dirahmati Allah di hadapan kaumnya sebagai imam. Kalau sebagai imam zahir mungkin kita bisa mendapatkan, tapi meluruskan niat itu hadirin yang tidak mudah. Oke Pak Ustadz, alhamdulillah masalah niat kita sudah lurus. Oke. Yang ketiga ini Pak, kadang membuat makmum ridho itu yang tidak mudah. Kalau terlalu panjang sebagian ngeluh, kalau terlalu cepat sebagian mengeluh juga Pak. Gak fase mengeluh juga Pak. Ini kadang yang harus mensetelkan. Tapi kalau mayoritas ridho, 1-2 orang yang gak ridho, berarti 1-2 orang itu yang harus menyesuaikan. Mohon maaf, kalau Pak Kiai saya Pak, ada satu pedoman yang dia pegang. Apabila dalam belajar, satu kelas ini kok goblok semua, bodoh semua, maka yang salah sistemnya dan gurunya. Ini harus dibetulkan. Tapi kalau satu kelas, yang bodoh 1, 2, 3 orang, sistemnya benar, gurunya benar, santrinya yang harus dibenerin. Begitu juga dalam sebuah jamaah. Kalau mayoritas makmum ridho dengan bacaannya,
Kemudian ada 1-2 orang yang dia keberatan dengan bacaan itu, yang harus dibenerin yang 1-2 orang itu. Karena untuk mengepaskan satu imam disukai semua jamaah itu nggak mudah, Pak. Tetap ada saja yang tidak senang dengan masalah imamnya. Nah, ini kalau kita nanti menjadi imam, bacalah dengan baik, semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, mau dipuji atau tidak nggak masalah. Kemudian mengukur juga bagaimana kekuatan dan kemauan jamaah sehingga jamaah itu ridho ketika kita menjadi imamnya. Itu yang harus kita ukur. Jangan mengukur kepada kitanya. Kalau kitanya sebagai imam mengukur kitanya, jamaah tidak ridho, ya mohon maaf. Termasuk 10 golongan yang tidak diterima sholatnya adalah imam yang tidak disukai oleh jamaahnya. Tapi jamaahnya loh ya, bukan personal individu. Lanjut. Kemudian yang dirahmati oleh Allah, warajulun adzana fi masjidin. Nah ini muadzin. Kalau tadi imam, sekarang geser muadzin. Seorang laki-laki yang adzan di masjid, mungkin bisa ditafsirkan musola dan sebagainya lah, surat dan sebagainya. Kemudian da'a ilallah, dia memanggil untuk kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal, ibtigha wajillahi, dia hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adzan, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo salat. Dia niatnya dakwah, Pak. Karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah itu, Pak. Itu ayat turun kaitannya dengan adzan. Hadirin yang dirahmati Allah, dia adzan dengan niat mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah, dan dia hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini apakah digaji atau tidak. Ada seseorang, Pak, saya harus adzan dulu. Lu kok buru-buru? Ya, saya harus adzan. Kenapa sih? Saya dibayar kok, Pak, saya harus adzan. Bukan itu, Pak. Tapi meskipun Anda dibayar, ketika Anda adzan mulus mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, jenengan juga sudah termasuk orang yang lurus niatnya. Jadi bukan masalah bayarannya, masalah hatinya. Orang yang adzan ini, hadirin yang dirahmati Allah, adalah orang yang melantunkan dakwah yang paling sempurna. Dakwah paling sempurna itu hadirin adalah adzan. Makanya doanya, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Inilah dakwah yang sempurna. Maka dakwah itu tema yang terbaik seharusnya mengacu tema tentang berkaitan dengan menyesuaikan dengan adzan. Bukan temanya, runtutannya seruntut adzan. Kebesaran Allah, ya kan? Kemudian tauhid, syahadat, persaksian keimanan, baru kemudian sholat, diajak untuk bahagia dunia akhirat, baru itu ditutup lagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini waktunya habis. Wa rajulan ubtiliya birizqi fid dunya, dan laki-laki yang diuji oleh Allah dengan rezeki fid dunya, di dalam dunia, falam yusghilhu, namun dia tidak tersibukkan masalah rezeki yang susah itu, tidak membuat dia dzalika hal itu an amal akhirah, dari amal akhirat. Rezekinya, ekonominya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa, Pak. Utang numpuk, rumah masih sewa, pekerjaan nggak tetap, anak butuh makan, butuh sekolah, butuh biaya ini. Dalam posisi kayak itu, laki-laki yang mencari nafkah tidak pernah lepas dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenengan kalau dalam posisi itu bersyukur, Pak. Suatu saat nanti di akhirat Anda akan berdiri di atas gunung daripada misik. Anda tidak sibuk dengan hisab, sementara manusia yang lain lagi dihisab. Anda tidak panik, sementara manusia yang lain lagi panik, Pak. Hebatnya itu. Bahkan kalau beberapa ulama-ulama khos itu, Pak, ulama-ulama tasawuf, kalau mereka terlalu sering menerima nikmat dunia, mereka takut, Pak. Takutnya apa? Kalau dengan seringnya menerima nikmat dunia, maka nikmat akhirat akan terkurang yang diberikan oleh Allah kepadanya. Inilah
kenapa mereka itu rela untuk diuji terus di atas dunia ini. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.